Bab 768. Tubuh inkarnasi yang aneh. Saat fajar hampir tiba, pasukan yang menyerbu jaringan intelijen Sekte Zeng yang kembali ke 9 besar aula sampingan Sekte Heng Yue melalui jalan yang berbeda. Harus diakui bahwa Sekte memang telah memperoleh banyak hasil dari perjalanan kali ini. Kekayaan yang dijarah dari Aula Zengki sangatlah banyak dan harta yang dijarah dari beberapa benteng besar jaringan intelijen Sekte Zeng yang juga tidak sedikit. Hal yang paling penting adalah di dalamnya juga ada beberapa bahan berharga yang dibutuhkan untuk pemurnian alam Tianji. Senang sekali bisa pulang ke rumah. Harliye yang baru saja tiba di puncak gadis giok langsung merebahkan dirinya di atas kasur Lensi dengan tidak tahu malu. Saat berbaring di atasnya, dia juga tidak lupa untuk mengusap wajahnya dan sangat menikmati aroma wanita di atas kasur tersebut. "Kembalilah ke gubuk bambumu, kata Lensi sambil melangkah maju. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia langsung ditarik oleh Harliye. Srek! Pakaian Lensi langsung dirobek dan Harliye pun berbalik dan menekan tubuh Lensi dari atas seperti binatang buas. Dasar tak tahu malu. Pipi Lensi memerah. Dia mencoba untuk mendorong Harliye, tapi tidak berhasil. Apa gunanya punya malu? Harliye secara maksimal mengekspresikan karakternya yang tidak tahu malu. Kedua tangan besarnya yang nakal dengan berani menyentuh tubuh Lensi seenaknya. Saat dia menyentuhnya, api jahat di bawah perutnya perlahan melonjak ke atas. Akan tetapi, tepat ketika Harliye hendak melampiaskan api nafsunya itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka dan sebuah kepala kecil mengulur ke dalam kamar lalu menatap pemandangan di atas kasur itu dengan mata besar. Tak perlu ditanyakan lagi, orang itu tentu saja adalah Ranisi, murid kesayangan Harliye. Mulut Harliye berkedut saat melihat Ranisi. Dasar gadis kecil ini, apakah dia sengaja? Cepat bangun! Lensi mendorong Harliye dari atas tubuhnya dan segera mengeluarkan sebuah mantel untuk menutupi tubuhnya yang sedang telanjang. Kemerahan di wajahnya telah menyebar dari wajah ke leher. Ranisi, lain kali ingat ketuk pintu sebelum kamu masuk ke kamar. Dibandingkan dengan Lensi, Harliye masih tetap tidak tahu malu. Kulit wajahnya benar-benar luar biasa tebal. Aku sudah mengetuknya, kata Ranisi sambil mengedipkan matanya yang besar. Ekspresinya terlihat sangat polos. Apakah kamu benar-benar telah mengetuk pintu tadi? Iya. Kalau begitu mungkin aku yang tidak mendengarnya. Harliye terbatuk ringan sambil mengorek telinganya. Benar-benar ada dorongan di dalam dirinya untuk langsung membuang muridnya itu keluar. Guru, aku juga seorang wanita dan aku juga memiliki lubang di bawah tubuhku, hanya saja ia lebih kecil, tapi kita juga dapat melakukan kultivasi ganda, kata Ranisi sambil mengangkat kepala kecilnya. Matanya yang besar masih berkedip-kedip dan ekspresinya masih saja terlihat polos. Harliye membuka mulutnya. Dia yang biasanya tak tahu malu, kini tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Dia sangat bahagia bisa memiliki murid yang cerdas seperti Ranisi. Kamu keluar dari sini. Lensi di samping tidak ingin mendengar lagi. Dia langsung marah dan menendang Harliye keluar. Guru leluhur, kenapa kamu menendang guru? Melihat Harliye yang terbang keluar, Ranisi mengangkat kepalanya dan mengedipkan mata pada Lensi Chu sambil bertanya. Dia pantas mendapatkannya. Dada Lensi naik turun, matanya menatap tajam ke arah Harliye terbang. Ketika dia mengingat kembali kejadian memalukan yang terjadi beberapa kali terakhir, pipi dan lehernya semuanya pun memerah. Wah! Harliye di luar telah menggosok bokongnya dan bangkit dengan malang. Dia bersumpah di dalam hatinya bahwa lain kali dia harus mengunci Ranisi itu dulu sebelum berbuat sesuatu. Gadis ini mengacaukan rencana bagusnya lagi. Aduh! Tak lama kemudian, terdengar suara ejekan dari seseorang. Cantika berjalan kemari,
dia melihat kondisi Harley Ye yang malang dari atas ke bawah terlebih dahulu, kemudian mendecakkan lidahnya dan berkata, "Dilihat dari kondisimu sekarang, sepertinya kamu baru saja telah dipukul. Apa kamu ada masalah?" kata Harley Ye sambil melirik Cantika dengan wajah muram. "Tentu saja ada," jawab Cantika dengan acuh tak acuh. Dia kemudian mencari sebuah tempat duduk yang nyaman lalu mengangkat kakinya dan lanjut berkata, "Domain iblis yang dulu pernah dipegang oleh raja yang telah lahir di dunia. Menurut sumber yang terpercaya, mereka sedang diam-diam menggabungkan kekuatan dari berbagai pasukan." "Domain iblis," seru Harley Ye sambil menyipitkan matanya. Alisnya tidak tahan untuk mengerut dan dia lalu berkata, "Dinasti Dewa Pembunuh yang dipegang oleh Raja Chu, domain iblis yang dipegang oleh Sekte Yan Huang, dunia bawah kegelapan yang dipegang oleh Raja Tianzang, klan sihir yang dipegang oleh Raja Tianzang, klan hantu yang dipegang oleh Raja Tianzang, klan siluman yang dipegang oleh Raja Dong, Suaka Yinming yang dipegang oleh Raja Perang, klan jiwa yang dipegang oleh Raja Suan dan klan darah yang dipegang oleh Raja Chen. Sekarang 7 di antara mereka telah lahir, kecuali dunia bawah kegelapan dan klan jiwa. Ini bukanlah kabar yang baik." "Itu memang bukan kabar baik." Cantika menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Domain iblis masih dipegang oleh Raja Yan beberapa tahun yang lalu. Setelah dia terlahir kembali kali ini, dia pasti akan mencari masalah Demham Sekte Yan lagi. Apakah masih ada kabar lain?" Harley Ye menoleh ke Cantika dan bertanya. "Memang ada satu kabar lagi, yaitu muncul orang yang berbakat di Beicu lagi." Lalu, Harley Ye mengeluarkan sebutir manik-manik spiritualnya, lalu menghembuskan napas di atasnya kemudian tidak lupa untuk menyekanya dengan lengan baju. Pria itu juga memakai topeng hantu dan tidak takut terhadap siapapun. Yang paling penting adalah dia sangat menyebalkan sepertimu. Apakah kamu tahu kamu akan mudah dipukuli jika kamu mengobrol seperti ini dengan orang lain di luar sana? Ekspresi Harley Ye menjadi semakin muram lagi. "Yang aku katakan adalah fakta. Dia benar-benar memiliki karakter yang sama denganmu." Cantika kemudian berkata dengan serius sambil menahan seringai, "Dia mahir dalam mencuri barang, merampok harta dan menculik orang. Mulutnya juga sangat menyebalkan." Putri suci Istana Bintang Bulan dan tetua Istana Bintang Bulan yang diculik olehnya bahkan hampir menangis karena dimarahi olehnya. "Karakternya memang cocok jadi murid pewarisku." Harley Ye menyentuh dagunya dan berkata dengan penuh perasaan. Dia kalah dari pertempuran dengan Zunu Huo, putra suci Istana Haus Darah setelah bertarung selama lebih dari 300 ronde dan masih saja tidak tertangkap setelah diburu sejauh 8.000 kilometer. "Aku baru saja mendapat kabar baru bahwa dia kembali lagi ke Istana Haus Darah untuk membalas dendam. 5 orang di antara 9 murid pewaris dari Istana Haus Darah telah diculik olehnya dan sepertinya dia sedang meminta uang tebusan sekarang." "Sialan, bisakah kamu melakukan hal yang serius?" Begitu Cantika selesai berbicara, Harley Ye langsung marah dan membuatnya terkejut. Harley Ye tentu saja bukan marah kepada Cantika. Dia sedang memarahi tubuh inkarnasinya yang jauh di Beicu melalui hubungan antara tubuh asli dan tubuh inkarnasi. Saat ini dia masih bisa melihat bahwa tubuh inkarnasinya sedang duduk di atas sebuah batu besar dengan kaki bersilang bersama 5 orang yang dia culik di sampingnya sambil menunggu Istana Haus Darah untuk mengirimkan uang tebusan. "Bos, itu bukan salahku," tubuh inkarnasi berkata rasa tidak bersalah. "Mereka yang mencari masalah duluan. Ketika aku baru saja keluar dari gurun, aku bertemu dengan orang-orang dari Istana Haus Darah dan mereka langsung ingin memukuliku tanpa alasan. Bukankah aku harus melawannya? Apakah Istana Bintang Bulan juga mengganggu? Untuk apa kamu menculik putri suci mereka?" tanya Harley Ye dengan ekspresi kesal. "Siapa suruh dia begitu cantik?" "Sialan, logika apa itu?"
Harley Ye mengutuk sekali lagi, ada begitu banyak gadis cantik di dinasti Dacu, apakah kamu juga ingin menculik mereka semua setiap kali kamu melihatnya? Kamu benar-benar kurang kerjaan. Bos, jangan begitu marah. Aku tidak berhubungan tubuh dengannya. Bintang si tubuh inkarnasi itu menyeringai lalu berkata, aku akan membawa harta untuk melamarnya besok. Bagaimana jika dia tidak mau menerimamu? Harley Ye berusaha untuk menekan keinginannya untuk marah dan menatap tubuh inkarnasinya dengan ekspresi muram. Dia ingin tahu betapa anehnya tubuh inkarnasinya itu. Kalau begitu, aku terpaksa harus menculiknya. Beraninya kamu, aku. Harley Ye segera menyingsingkan lengan bajunya. Cukup, orang-orang dari istana Haus Darah sudah tiba. Bintang si tubuh inkarnasi langsung melambaikan tangannya dan berkata, setelah menyelesaikan masalah ini, aku akan pergi berjalan-jalan ke istana bintang bulan lagi. Selesai mengatakan itu, dia langsung memblokir percakapan dengan Harley Ye. Harley Ye hampir muntah dari karena emosi. Wawasannya benar-benar bertambah hari ini. Ketika tubuh inkarnasi baru pertama kali muncul, dia masih berpikir bahwa bintang si tubuh inkarnasi adalah orang yang baik, tapi hari ini, dia akhirnya tahu bahwa bintang sangat menyebalkan. Bahkan orang yang tidak tahu malu seperti dia pun merasa kesal oleh perbuatannya. Sungguh brengsek, Harley Ye menggosok alisnya dengan kuat. Dia merasa seperti disambar petir karena memiliki tubuh inkarnasi seperti itu. 2 atau 3 detik kemudian, Harley Ye akhirnya teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah Cantika yang duduk di sampingnya. Saat dia melihat Cantika lagi, mulut Cantika sedang menganga dan ekspresinya sangat mengesankan. Dia menatap Harley Ye dengan tatapan yang sangat aneh. Ini juga bukan salahnya karena barusan Harley Ye telah berbicara dengan dirinya sendiri sehingga hal itu membuatnya terkejut. Hal ini bukan seperti yang kamu pikirkan, kata Harley Ye dengan panik sambil hendak bergerak maju. Cukup, aku mengerti. Cantika segera berdiri dan melambaikan tangannya dengan pelan. Dia akhirnya tahu bahwa Harley Ye di depannya bukan tidak tahu malu, tapi dia sudah gila. Ya Tuhan. Harley Ye langsung berjongkok di atas tanah saat dia melihat sorot mata Cantika yang dalam itu sebelum pergi. Dia kemudian menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, seperti narapidana yang sedang menjalankan proses rehabilitasi. Bersambung. Bab 769. Pertukaran. Entah sampai kapan Harley Ye baru bangkit lalu berjalan menuju rumah batu yang disediakan khusus untuk tempat pelatihan tertutup sambil mendumel. Dia sangat kesal kepada bintang si tubuh inkarnasi. Awalnya dia hanya meminta tubuh inkarnasi untuk menggantikannya untuk menemukan Fancy Chu, tapi sekarang dia tidak hanya tidak bisa menemukan Fancy Chu dan malah berkata bahwa dia sedang menggoda gadis di Beichu. Aku pasti akan menendangmu sampai mati setelah kamu kembali nanti. Harley Ye diam-diam mendumel lalu melangkah ke dalam rumah batu. Setelah itu, dia juga tidak lupa untuk menutup seluruh gerbang rumah batu. Tak lama kemudian, dia pun duduk bersila. Setelah beberapa saat, dia memanggil naga kuno mistik yang berada jauh di dunia bawah tanah Sekte Zeng yang melalui 9 tubuh bayangannya. Kakek naga, cepat, ayo tukar energi zaman chaos. Aku telah menunggumu sejak lama. Naga kuno mistik membuka matanya dengan malas dan menatap 9 tubuh bayangan Harley Ye dengan ekspresi cemberut. Bukankah aku sudah datang sekarang? Kata Harley Ye sambil menyeringai. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu, bersiaplah untuk menerimanya. Ucap naga kuno mistik lalu memejamkan matanya secara perlahan. Setelah mendengar itu, Harley Ye pun buru-buru menenangkan diri dan memfokuskan pikirannya. Setelah 1 atau 2 detik, cahaya ilahi di antara kedua alis naga kuno mistik menjadi berlimpah.
Sebuah untaian kekuatan jiwa yang murni terbang keluar, kemudian terbagi menjadi 9 bagian dan terbang menuju ke 9 tubuh bayangan Harley Ye. Setelah itu, 9 tubuh bayangan Harley Ye pun meneruskan kekuatan jiwa tersebut ke tubuh asli Harley Ye. Sungguh kekuatan jiwa naga yang murni. Setelah menerima kekuatan jiwa naga yang ditransmisikan, Harley Ye tiba-tiba menggerahkan tenaga. Dia berusaha untuk menuntun kekuatan jiwa naga tersebut untuk terus menyatu ke dalam tubuh dan jiwanya agar mereka bisa beradaptasi dengan tubuhnya melalui proses transmisi itu. Jangan banyak bicara, berikan energi zaman keos, tegur naga kuno mistik. Sungguh tidak sabaran, kata Harley Ye cemberut, tapi dia tetap mengeluarkan bejana ilahi Daluo-nya dan terus menarik energi zaman keos yang telah dimurnikan ke dalam tubuhnya, kemudian mentransmisikannya ke ke-9 tubuh bayangan miliknya, lalu energi tersebut akan ditransmisikan ke naga kuno mistik oleh ke-9 tubuh bayangan itu. Energi zaman keos. Melihat energi zaman keos yang terus-menerus terbang ke arahnya, mata naga kuno mistik juga menunjukkan cahaya yang berapi-api. Mereka menggunakan 9 tubuh bayangan sebagai media untuk mengirimkan energi zaman keos dan kekuatan jiwa naga kuno mistik kepada satu sama lain dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kerja sama ini cukup memuaskan. Waktu berlalu detik demi detik, tak ada satupun dari mereka yang berani maju karena khawatir energi zaman keos atau kekuatan jiwa naga kuno mistik akan saling melukai satu sama lain. Semuanya berjalan dengan tertib. Krak, krak. Entah kapan tiba-tiba terdengar suara gemeretak tulang di tubuh Harley Ye, tapi itu bukan akibat dari pelatihan tubuh barbar, melainkan akibat dari kekuatan jiwa naga yang terlalu kuat. Ia sedang memurnikan tubuh dan jiwanya dengan kuat. Seolah-olah ada beberapa penghalang yang telah dihancurkan di dalam dan kultivasi Harley Ye dari puncak tingkat ke-6 alam Kongming juga telah meningkat drastis ke tingkat ke-7 alam Kongming. Setelah meningkat selama beberapa saat, dia berhenti di puncak tingkat ke-7 alam Kongming. Tak lama kemudian, suara seperti itu terdengar lagi. Kultivasi jiwanya melonjak dari surgawi tingkat dasar ke surgawi tingkat menengah. Berkah, berkah. Harley Ye sangat girang. Jika dia memberitahu Lensi sekarang, mungkin Lensi akan sangat terkejut. Kultivasi jiwa itu sangat misterius. Keberhasilan peningkatannya tergantung pada kesempatan dan prosesnya sangatlah sulit, namun dia malah berhasil meningkat drastis. Bagaimana mungkin itu bukan berkah? Seiring meningkatnya jiwanya, dia merasa bahwa tubuhnya menjadi sedikit tidak stabil. Dia merasa bahwa dunia terasa jauh lebih dekat dengannya sekarang dan dia juga secara samar-samar menangkap semacam kekuatan misterius yang luar biasa kuat, yaitu kekuatan langit dan bumi. Namun kekuatan langit bumi selalu muncul samar-samar dan sulit ditangkap, waktu kemunculannya juga sangat singkat setiap kali sehingga ia pun menghilang sebelum Harley Ye dapat merasakannya sepenuhnya. Apa? Ken Cheng di aula utama Sekte Zeng Yang, tiba-tiba berdiri ketika dia mendengar bahwa jaringan intelijen Sekte Zeng Yang telah dicabut sampai ke akar-akarnya dan ekspresi wajahnya juga berubah menjadi sangat garang. Dia menatap pria tua berpakaian hitam di bawah dan bertanya, bagaimana itu mungkin? Apa yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Pria tua berpakaian hitam itu menjawab dengan patuh, semuanya telah hancur pada saat kami perkirakan waktu terjadinya insiden itu seharusnya baru tadi malam. Brengsek. Momentum Ken Cheng tiba-tiba melonjak. Dia menghancurkan kursi di sampingnya dengan telapak tangannya lalu berkata, mengapa sekarang kalian baru mendapatkan berita tentang apa yang terjadi tadi malam? Apa yang kalian semua lakukan selama ini? Sekarang bukan saatnya untuk mencari kesalahan siapapun. Leluhur Zeng yang berkata dengan suara yang dalam dan ekspresi yang sangat muram, musuh ini pasti tidak sederhana.
dia mampu melakukan aksi berskala besar seperti ini dan mengetahui lokasi benteng jaringan intelijen kita dengan sangat tepat. Mungkinkah pelakunya adalah Sekte Hang Yue? Tanya Chor Luxin dengan pelan. Kemungkinan tidak. Leluhur Sekte Zeng yang segera menggelengkan kepalanya lalu berkata, meskipun jaringan intelijen Sekte Hang Yue sangat mendominasi, tapi jaringan intelijen Zeng yang juga telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka hanya bisa mengendalikan paling banyak 50% dari benteng jaringan intelijen kita, dan tidak mungkin dapat mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Bahkan jika itu bukan ulah Sekte Hang Yue, insiden ini juga pasti tidak lepas dari Sekte Hang Yue. Ken Cheng berkata dengan dingin, musuh mampu melakukan aksi dengan skala sebesar itu tanpa ada sedikit pun rumor yang tersebar. Tampaknya pasukan mereka tidak kecil. Maksud instruktur, Sekte Qing Yun dan Sekte Hang Yue pasti telah bekerja sama. Mata Ken Cheng memancarkan cahaya ilahi yang dingin, ekspresinya juga menjadi semakin mengerikan. Dia lanjut berkata, insiden kali ini jelas merupakan aksi yang ditargetkan dan terorganisir untuk mencabut jaringan intelijen kita tanpa sepengetahuan kita. Di Nanchu, hal seperti ini hanya mungkin terjadi jika Sekte Qing Yun dan Sekte Hang Yue. Mungkinkah pelakunya adalah Harley Ye? Tanya seorang leluhur Sekte Zeng yang sambil membelai jenggotnya dengan lembut. Tidak menutup kemungkinan itu. Leluhur Zeng yang menarik napas dalam-dalam, ekspresi wajahnya sedikit menakutkan. Dia berkata, namun itu pasti sangat sulit bagi pasukannya untuk melakukannya sendiri. Masalah ini lebih rumit dari yang kita bayangkan. Kirim pesan ke Gerisu yang diutus ke Sekte Hang Yue dan Ang Yin, yang diutus ke Sekte Qing Yun, untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Jika Sekte Qing Yun dan Sekte Hang Yue benar-benar adalah pelakunya, aku akan membiarkan mereka menanggung konsekuensi yang sangat berat. Suara dingin dan agung Ken Cheng bergema tanpa batas di seluruh aula utama Sekte Zeng yang. Di dalam rumah batu, Harley Ye sudah menghela napas panjang. Setelah 3 hari, pertukaran energi zaman keosnya dan kekuatan jiwa naga dari naga kuno mistik akhirnya pun berakhir. Gua yang gelap ini kini berwarna keemasan karena kecemerlangan ilahi yang dipancarkan dari tubuh Harley Ye. Sekujur tubuh dan setiap helai rambut hitamnya diwarnai dengan cahaya ilahi yang mempesona. Raur, raur, raur. Dia masih samar-samar bisa mendengar raungan rendah naga yang berasal dari tubuhnya. Suara itu terdengar sangat kuat dan dahsyat. Ada juga untaian energi naga yang berkeliaran di sekujur tubuhnya, terasa sangat aneh. Dengan begitu, aku akan bisa menggunakan semua metode rahasia klan naga kuno mistik sekarang. Harley Ye kemudian memejamkan mata dan tersenyum. Terutama ketika dia merasakan kekuatan kuat yang berdiam di dalam tubuhnya, dia merasa semakin bersemangat. Namun ketika dia sedang bersemangat, mata keabadiannya 6 jalan miliknya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dia masih bersemangat beberapa saat yang lalu, kini jiwanya malah masuk ke dalam dunia kekosongan abadi. Hal itu terjadi begitu mendadak sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Oleh sebab itu, ketika dia tiba di dunia kekosongan abadi, dia langsung jatuh menghadap ke tanah. Wah! Harley Ye kesakitan untuk beberapa saat, kemudian dia menutupi wajahnya dan merangkak untuk berdiri. Namun sebelum dia bisa bangun, seluruh dunia kekosongan abadi bergetar hebat dan berubah menjadi dunia ilusi. Dia samar-samar bisa melihat bahwa di depannya adalah sebidang tanah yang luas, subur dan tak berujung. Ada apa ini? Harley Ye melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Ups! Setelah terdengar suara getaran, tiba-tiba sebuah tangan putih nan indah muncul di pemandangan dunia kekosongan abadi. Ia muncul dari langit, lalu menghancurkan seluruh dunia seperti kiamat. Kemanapun ia pergi, semua makhluk hidup akan berubah menjadi abu.
Kiamat. Ekspresi Harley tiba-tiba berubah drastis dan dia menatap tangan indah itu dengan ekspresi ngeri. Lawan dia. Tak lama kemudian, dia sepertinya mendengar suara teriakan yang begitu menggelegar. Di atas bumi, ada banyak orang yang melesat ke langit. Baik itu manusia, peri maupun iblis, semuanya mengeluarkan kekuatan supranatural yang tiada taranya dalam sekejap, hanya untuk memblokir tangan indah yang diturunkan oleh langit itu. Akan tetapi, tangan itu terlalu kuat. Sosok-sosok yang memenuhi langit, semuanya dihancurkan menjadi kabut darah oleh kekuatan yang kuat sebelum benar-benar mencapai langit. Tubuh mereka hancur dan roh sejati mati, itulah definisi menghilang yang sesungguhnya. Dunia yang luas itu berubah menjadi neraka berwarna darah. Meskipun begitu, masih saja ada orang di bumi yang terus bergerak maju dan menyerang ke langit. Mereka tidak takut akan kematian, ada yang terus jatuh dan ada juga yang terus menyerang. Melihat gambar seperti itu, jiwa Harley gemetar. Meskipun gambar itu adalah ilusi, tapi hatinya merinding. Namun gambar sebesar itu tidak berhenti karena ketakutannya. Tangan itu jatuh dan semua makhluk pun mati. Tidak ada apa-apa lagi di antara langit dan bumi, selain gunung mayat dan lautan darah. Harley tiba-tiba melihat seorang sosok yang berlumuran darah bangkit sambil terhuyung-huyung. Sosok itu berjalan ke arahnya dengan langkah yang tidak stabil. Rambut hitamnya berantakan dan berlumuran darah, menutupi setengah dari wajahnya yang berdarah, membuat orang lain tidak bisa melihat wajah aslinya. Dia mengenakan baju sirah yang compang camping, memegang tombak perang yang patah di tangannya dan ada sebuah bejana besar yang rusak menggantung di kepalanya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, di belakangnya ada segenang sungai berdarah yang tak berujung. Dia tersandung dan hampir jatuh beberapa kali, tapi dia sepertinya memiliki tekad yang sangat kuat dan tetap melangkahkan kakinya dengan susah payah. Harley sangat tersentuh, adegan tragis ini sangat mengejutkan sehingga dia bahkan ingin bergerak maju untuk membantu pria itu. Pada akhirnya, pria itu berhenti di jarak 3 km dari Harley. Angin bertiup menerbangkan rambutnya yang acak-acakan, lalu memperlihatkan wajahnya yang berdarah, matanya yang dingin dan 9 abjad kuno yang tertulis di bagian tengah alisnya. Setelah melihat wajah orang itu, Harley refleks mundur selangkah. Matanya membelalak dan pupilnya menyusut seukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat ke mata telanjang. Itu bukan salahnya, karena bukankah pria berlumuran darah yang berdiri sejauh 3 km darinya itu adalah dirinya sendiri. Harley menganga, dia merasakan pusing di kepalanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba sadar bahwa tombak perang yang patah di tangannya, baju sirah yang compang camping di tubuhnya dan bejana besar yang tergantung di atas kepalanya sangatlah familiar. Bukankah itu adalah tombak perang Raja Penyihir, armor Mudiskai dan bejana ilahi zaman Chaos? Ini sebenarnya. Harley mundur selangkah lagi, lautan gelombang bergejolak di hatinya. Secercah cahaya emas tiba-tiba bersinar di belakang pria itu, setiap kilauan sinarnya sangat mengejutkan. Tubuh Harley gemetar, dia merasakan rasa sakit yang menusuk di tubuhnya, seolah-olah dadanya juga ditusuk. Rasa itu sangat nyata sehingga wajahnya pun berubah pucat. Bam! Bejana besar hancur, baju sirahnya rusak dan pria itu akhirnya jatuh tak berdaya, lalu setengah berlutut di tanah. Harley refleks melangkah maju dan mengulurkan tangannya yang besar untuk membantu pria itu berdiri, tetapi yang dia sentuh hanyalah udara kosong. Dunia menjadi hening pada saat ini. Di saat kritis, pria itu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Wajahnya penuh darah dan air mata yang mengalir. Kedua matanya yang kusam terus menatap ke arah sana, seolah-olah dia bisa melihat Harley melalui masa yang tanpa batas. Bunuh Sela.
Bibir pria itu bergetar, dan dia mengatakan kalimat itu dengan susah payah. Suaranya lemah, serak, dan lelah, seolah-olah dia telah menghabiskan kekuatan terakhirnya. Bersambung.